Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Sehat. Alhamdulillah, Pak, sehat. luar biasa. Ya, Iya, terima kasih semuanya ya. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? hadir semua, Sepertinya Pak. Rizky sepertinya Rizky tidak hadir. tidak. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, anak-anak ya, ini Bapak akan membagikan Google Form, nanti anak-anak mengerjakan di situ sebagai asesmen awal buat anak-anak ya. Nanti silakan anak-anak mengisi Google Form-nya, itu baru saya bagikan ya. Materinya mengenai Asmaul Husna ya. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi kita hari ini ya, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat datang dan hadir kembali di pertemuan kita. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan harapannya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Anak-anak bagaimana, masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya? Masih ingat? Ya, Pak. Oh, sudah lupa ya. Oke ya. Ya, materi kita yang sebelumnya adalah kita kemarin sudah membaca Asmaul Husna ya, menyebutkan Asmaul Husna ya. Nah, ini pada pertemuan kali ini ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah ada dua tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak diharapkan mampu menghafal Asmaul Husna. Ini ada 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi beserta artinya. Kemudian anak-anak diharapkan mampu memberikan contoh sikap yang mencerminkan pemahaman terhadap keempat Asmaul Husna tersebut ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Sudah siap. Nah, Bapak punya pertanyaan dulu nih sebelum kita melanjutkan materi kita ya. Apakah di antara anak-anak sudah paham Asmaul Husna seperti apa? Belum, Bapak. Sedikit aja, Pak. Oh, sedikit. Bisa dijelaskan ya, sedikit. Silakan dijelaskan, Ibu. Fatimah, Pak. Ya, ya Nak, silakan Fatimah. Asmaul Husna itu, Pak, nama-nama yang baik, Pak. Nah, kemudian jumlahnya ada 99 yang saya 99 Asmaul Husna. Ini ada yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, yaitu yang pertama adalah As-Somad ya. Iya, As-Somad artinya Allah yang Maha dibutuhkan. Ya, kita semua makhluk Allah yang ada di alam jagat raya ini, tidak hanya di bumi ya, alam jagat raya termasuk di planet-planet lainnya, semuanya adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Andainya rakan ya, kalau tidak ada Allah yang mengawasi ya. Karena semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk manusia ya. Kita diharapkan menjadi peserta didik, menjadi anak-anak yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada yang sudah tahu tadi As-Somad apa artinya? Ummu Salamah? Yang maha dibutuhkan, Bapak. Iya, yang maha dibutuhkan, benar sekali ya. Nah, itu ya, yang maha dibutuhkan. Kemudian yang kedua ya, Al-Muqtadir ya. Artinya adalah maha menentukan. Allah memiliki sifat, salah satu sifatnya yaitu maha menentukan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh misalnya seperti apa contoh Allah itu maha menentukan? Saya, Pak. Ya, silakan Nak. Kalau seperti kematian itu termasuk itu, Pak? Iya, benar sekali ya. Nah, beri tepuk tangan untuk temannya, untuk Hamidah ya. Iya, Pak. Ya, kematian itu adalah bagian dari
takdir Allah karena Allah yang menentukan. Kemudian Jenis kelamin, Pak. benar. Nah, itu dia jenis kelamin ya. Laki-laki dan perempuan ya, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke al-muqaddim ya. Al-muqaddim ini bermakna Allah Maha mendahulukan ya. Nah, Allah Maha mendahulukan. Berarti ya, yang ada di alam jagat raya ini hadirnya belakangan. Adanya kita berarti ada yang menciptakan ya. Yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dunia ya. Tapi semuanya melalui proses ya. Sebelum Allah menciptakan kita, terlebih dahulu Allah menciptakan alam semesta ya. Kemudian qadim. Kemudian Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi yang artinya Allah Maha Kekal ya. Allah Maha Kekal. Pasti sudah tahu ya pada materi sebelumnya. Nah, disinilah ada keterkaitan materi kita hari ini dengan materi yang sebelumnya, yaitu hari akhir. Nah, Allah Maha Kekal, semua kehidupan akan binasa, sementara Allah tetap akan kekal. Nah, anak-anak, masih ada yang mendengarkan? Ada, Pak. Masih, Sepertinya Pak. ada yang Masih, ngantuk. Pak, masih. Oh, Masih, masih. Pak. Ya, oke, terima Tadi kasih, Nak. memperhatikan Bapak. Iya, Bapak kira semuanya sudah tertidur ya. Nah, oke lah, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, tapi Bapak harus jelaskan terlebih dahulu contoh yang mencerminkan sikap as-som. Yang pertama, sebagai manusia kita hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat memohon dan meminta. Memohon pertolongan, meminta pertolongan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada masalah, larinya sama Allah ya. Jangan larinya sama selain Allah ya. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungannya apa? Ya. Karena kita menjadi orang yang bermanfaat berarti kita adalah orang yang dibutuhkan ya. Allah bersifat Maha dibutuhkan. Ya. Kemudian ketiga, selalu berusaha membantu teman ya, dan orang lain dan sesama manusia, baik pada saat kita berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jangan. Adakah di antara anak-anak yang tidak mau berteman dengan teman sekelasnya? Begitu di luar sekolah. Ada? Topik teman saya tadi, Pak. Iya, Nanti Fatimah bilang saya berdosa jelek. kalau Saya tak sama topik itu, Pak. berteman. Oh, berteman juga sama topik, ya. Ya, tapi Meskipun tadi, ya Pak, topik itu kadang-kadang suka usil ya. Anak-anak di luar sekolah harus tetap berteman dengan baik. Ya, jangan sampai bermusuh-musuhan ya. Kemudian ini ada contoh sikap al-muqtadir. Yang pertama adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung ya. Kenapa? Karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu kejadian yang menimpa pada diri kita. Kemudian yang kedua, kita selalu berusaha untuk melakukan amalan kebaikan sebab kita tidak pernah tahu ya sampai kapan usia kita ini akan berakhir ya. Al-muqtadir ya. Allah mentakdirkan kita usia, kemudian mentakdirkan kita penyakit, kita ini kapan sakit, kapan sehat, itu tidak ada yang tahu ya. Untuk anak-anak sendiri, bisakah yang memberikan contoh amal kebaikan apa yang anak-anak lakukan setiap hari? Orang tua, Pak. Iya, berbakti kepada kedua orang tua. Isikan sebagian uang sisa hasil uang jajan misalnya untuk masukkan di kotak amal untuk kepentingan masjid. Ini luar biasa ya. Itu termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam ya. Kenapa? Karena kita sumbangnya ke masjid ya, ke panti asuhan, ke instansi pendidikan, maka insya Allah amalan-amalan tersebut akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ibu kasih. Saling tolong menolong, Pak. Iya, saling tolong menolong ya. Itu semua adalah amalan-amalan kebaikan ya. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan umur kita ya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah mengakhirkan umur kita dalam keadaan kita mengerjakan kebaikan.
Kemudian ya, ini ada 3 contoh dari sikap al-muqaddim. Apa tadi al-muqaddim? Ada yang masih ingat? Yang Rosyid? maha mendahulukan, Pak. Oh, maha mendahului. Kita lanjut ke contoh sikap al-muqaddim ya. Ini Bapak memiliki 3 contoh di sini. Yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan ya, hendaknya kita adalah orang yang paling pertama mengerjakannya. Kemudian yang kedua, dalam meninggalkan keburukan, hendaknya kita juga adalah orang yang pertama meninggalkan keburukan tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak menunda-nunda amal kebaikan, terutama belajar. Anak-anak rajin belajar tidak di rumah? Saya rajin, Pak. Alhamdulillah rajin belajar. Utama seorang peserta didik adalah Belajar. belajar, bukan belanja ya, belajar ya. Belajar. Ya, Belajar Pak. ilmu yang bermanfaat ya. Berusaha mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi diharapkan ya kita mengutamakan ini kaitannya adalah al-muqaddim ya. Nah, maha mendahulukan ya. Berarti kita mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Nah, anak-anak misalnya di dalam kelas ada temannya yang tidak membawa pulpen. Apa yang anak-anak lakukan di situ? Pinjam, Pak. Dipinjamin. Pinjamkan. Iya, dipinjamkan pulpennya kalau ada yang membawa lebih dari satu pulpen. Lanjut kepada contoh sikap al-baqi ya. Ummu Salamah masih ingat tadi al-baqi artinya apa Ummu Salamah? Yang Maha kekal, Pak. kekal. Maha Kekal. ya, selama-lamanya ya, kekal ya. Nah, yang pertama adalah contoh sikap ya. Kita harus menyadari bahwa masa anak-anak kita, anak-anaknya kalian semua ya, tidak akan kekal ya. Setiap kita akan menjadi tua, kemudian akan menemukan ajal. Karena ini adalah siklus kehidupan yang tidak mungkin bisa dihindari seperti itu. Anak-anak bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Bersungguh-sungguh dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah ya. Berbakti kepada kedua orang tua juga bersungguh-sungguh ya. Jangan setengah-setengah. Kemudian yang kedua adalah seiring pergantian siang dan malam, waktu berlalu begitu cepat, ya, yang pada akhirnya dunia beserta isinya pun akan binasa. Kita semua akan meninggalkan dunia. Setiap yang hidup sudah pasti akan mengalami kematian. Nah, anak-anak masih memperhatikan? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, aduh, luar biasa ya anak-anak masih Masih, memperhatikan. Pak. Iya. Nah, ini Bapak sudah memiliki contoh ya, bisa diperhatikan di situ ya. Ada contoh Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna di situ ya. As-Somad, ya, Maha dibutuhkan. Nanti anak-anak Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya, karena ini ada 4 Asmaul Husna. Bapak sudah membaginya kelompok tersebut, yaitu kelompok 1 ada Ita Nurnita, kemudian Rian Fitriani dan Husnul Khatimah. Ini nanti membuat Asmaul Husna As-Somad seperti yang ada di sini ya. Kemudian siapkan 2 kertas karton dipotong menggunakan spidol, boleh spidol. Kelompok kedua ini membuat seperti ini. Ini saya Bapak bagikan ya. Kelompok kedua ada Taufik Hidayat, ada Andi Tenri, dan ada Helmi ya. Membuat Al-Muqtadi. Kelompok 3 ada Rosyid, ada Parsih, dan ada Hamidah ya. Ini kelompok 3 ini Al-Muqaddim ya. Ini seperti ini contohnya nanti ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok keempat membuat kaligrafinya Al-Baqi ya. Yaitu atas nama Rahmawati, Nur Hidayati, Fatimah, dan Ummu Salamah. Nah, setelah selesai ya, nanti
Setiap kelompok wajib tampil di depan kelas menjelaskan tentang Asmaul Husna yang sudah kalian buat, ya, beserta artinya. Siapa kelompok mana yang sudah siap? Boleh Pak. boleh Kelompok 4, Pak. presentasi di depan kelas. Kelas 4. Kelompok 4 dulu, ya silakan. Ya. 4. Ya, ini Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Jadi, segala sesuatu yang di bumi ini pasti akan binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain mengenai penjelasan kelompok 4? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Iya, Tidak. tidak ada. Oke, selanjutnya kelompok 3 sedikit Al-Muqtadir mengenai- itu artinya adalah yang maha mentakdirkan, Pak. Iya. Jadi kita itu adalah menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan itu adalah ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan untuk kelompok 2, ya. Ya, penjelasan cukup bagus. Apa tanggapan dari kelompok lain terhadap penyampaian dari kelompok 2? Tidak ada. Semuanya hebat. Kelompok 1? As-Somad ya tadi, Pak. Ya. As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan, yaitu satu-satunya tempat meminta para hamba Allah. Iya, betul sekali. Ada yang betul ya. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Ya, betul. yang artinya Betul apa namanya? sekali. Itu pertanda bahwa Allah maha terdahulu, tidak ada yang bisa mendahului karena dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi dan segala isinya. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anak. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik di depan kelas. Kemudian ditanggapi oleh kelompok lain ya. Kebetulan karena penyampaian tadi sudah jelas, jadi dianggap sudah cukup baik dari kelompok-kelompok yang lainnya ya. Nah, sekarang anak-anak ayo kita rileks sebentar ya. Kita menyanyikan lagu Asmaul Husna. Sama-sama ya. Lagunya Ya, Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Ayo kita sama 3. Ya Allah Ya ya Malik ya Kudus ya Salam Terima kasih anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya ya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian ya. Bagaimana menurut anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini? Tenang, Alhamdulillah Pak. menyenangkan, Pak. Kemudian ya. Oke ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah dipahami anak-anak ya? Udah, Pak. Nah, sekarang Bapak persilakan kepada 4 orang untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 2 ini ya, kelompok 2. Silakan Taufik. Nah, 1, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat memohon dan meminta. Kelompok Ya, Pak. yang lain, silakan. Kelompok 4, Kesimpulannya Pak. apa saja? Ya, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kelompok lain, ayo silakan. Kelompok 1. 3, Pak. Oh, kelompok 3, ya silakan. Lalu berusaha membantu teman dan sesama baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Disebutkan oleh teman-teman, oleh anak-anak semua. Nah, tugas kita selanjutnya di rumah adalah anak-anak mencarikan ya contoh-contoh lain selain yang sudah Bapak berikan tadi. Itu tugasnya di rumah nanti ya. Kemudian dengan demikian Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
membawa berkah dan manfaat buat kita. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.